Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridwaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim ya mujibus sa'ilin ya muhitam bil layali wal ayyam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram, khususan Syekh Umar bin Ahmad Baroja wa khususan Al-Habib Utsman bin Husain Al-Durus. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada pembahasan Akhlaqul lil Banin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Memasuki pasal kelima. Al-Khamisu, adapun bab 5 ini, Allahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, subhanahu maha suci Allah, wa taala dan maha tinggi Allah. Bab 5 ini menerangkan tentang siapakah Allah Subhanahu wa taala. Musannif akan menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kepada kita siapakah Allah Subhanahu wa taala itu. Ayyuhal waladu, hei anak, hei santri atau hei pelajar, al-azizu yang mulia. Allahu, yaitu Allah Subhanahu yang maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa yaitu Allah alladzi zat khalaqaka yang telah menciptakanmu. Wa hasana surataka dan menciptakan bentuk rupamu. Bi an a'taka ainaini yang telah memberikan kedua bola mata kepadamu. Tanzuru bihimal asya, sehingga dengan kedua bola matamu itu kamu bisa melihat sesuatu. Wa udhunaini dan yang telah memberikan kedua telinga kepadamu. Tasma'u bihima, sehingga dengan kedua telinga itu kamu bisa mendengar aswata, suara. Walisanan dan yang telah memberikan lisan kepadamu, tatakallamu bihi, sehingga kamu bisa berbicara. Wayadaini dan kedua tangan, tasta'limuha fi ashgolika, sehingga dengan kedua tangan itu kamu bisa melakukan sesuatu, mengerjakan aktivitasmu. Warijlaini dan kedua kaki, tamshi alaihima, dengan kedua kaki itu kamu bisa berjalan. Wa aqlan dan akal, ta'rifu bihil khairi minasyarri, sehingga dengan akal itu kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Wa an'ama alaika dan yang telah memberikan nikmat kepadamu bisihhati wal afiyati, yaitu nikmat sehat wal afiat. Wa wadu'ar rahmata dan memberikan kasih sayang fi qulubi walidaika, ke dalam lubuk hati kedua orang tuamu. Hatta sehingga rabbayaka, kedua orang tuamu, tarbiyatan hasanatan, memberikan pendidikan yang baik kepadamu. Musannif menerangkan nomor 1 ini bahwasannya mengenalkan kepada kita Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya, maka kita wajib mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yaitu zat yang telah menciptakanmu, zat yang telah menciptakan bentuk rupamu. Ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya kuning seperti orang Arab, seperti orang Amerika. Ada yang hidungnya mancung seperti orang Arab, ada yang hidungnya biasa-biasa saja. Itu adalah bentuk rupa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Tidak hanya itu, Allah juga memberikan kepada kita kedua bola mata, sehingga dengan kedua bola mata ini kita bisa melihat sesuatu yang kita inginkan. Kita bisa melihat huruf-huruf yang kita baca. Kita bisa melihat pemandangan. Kita bisa melihat Al-Quran. Itu adalah pemberian penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga yang telah memberikan kepada kita kedua telinga. Maka dengan kedua telinga itu kita bisa mendengarkan sesuatu. Kita bisa mendengarkan suara azan. Kita bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, dari kedua orang tua kita. Kemudian Allah juga memberikan lisan kepada kita, sehingga dengan lisan itu kita bisa berbicara. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Kita bisa membaca ayat suci Al-Quran. Kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya itu, Allah juga memberikan kedua tangan kepada kita. Dengan kedua tangan itu kita bisa melakukan pekerjaan sesuatu, seperti kita bisa menulis, kita bisa melukis, kita bisa makan, kita bisa minum. Itu adalah pemberian tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warijlaini tamshi alaihima, Allah juga memberikan kedua kaki kepada kita, sehingga kita bisa berjalan menuju tempat yang kita inginkan. Seperti kita bisa berjalan ke masjid, kita bisa berjalan ke musola, kita bisa berjalan ke asrama, kita bisa berjalan ke kelas-kelas kita. Itu yang menggerakkan adalah kaki kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk fisik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak hanya itu, ada bentuk yang tidak terlihat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal yang bisa tidak hanya itu, Allah juga memberikan akal kepada kita, sehingga dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita. Kemudian Allah juga memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat wal afiat, khususnya di masa pandemi ini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memberikan kasih sayang ke dalam hati kedua orang tuamu. Dengan kasih sayang kedua orang tuamu itu, kamu mendapatkan pendidikan yang baik. Kamu disekolahkan, kamu dipesantrenkan, kamu masukkan TK, SD, SMP, SMA atau sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu karena Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang ke dalam lubuk hati kedua orang tuamu. Maka orang tuamu sangatlah menyayangimu, khususnya dalam hal pendidikan. Kemudian nomor 2, fayajibu, maka wajib alaika kepadamu an tu'azzima, mengagungkan rabbaka Tuhanmu, yaitu Allah, wa tuhibbahu, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa tashkurahu, dan bersyukur kepada Allah ala jami'i ni'amihi, atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi antam tasila awamirahu, dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tajtaniba nawahiyahu, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, wa antu azima aidon, dan juga wajib bagi kita mengagungkan jami'a malaikatihi, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, dan para rasul Allah Subhanahu wa taala, wa anbiyaihi, dan para nabi, wasolihina min ibadihi, dan orang-orang soleh di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhibbahum, maka cintailah mereka. Mereka di sini merujuk kepada malaikat utusan Allah, yaitu para rasul, para anbiya, dan orang-orang soleh. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum, mencintai mereka, mencintai malaikat, mencintai rasul, anbiya, dan orang-orang soleh di antara hamba-hamba Allah.
Musannif menerangkan bab 5 nomor 2 ini, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kedua bola mata, terus kedua telinga, lisan, kemudian tangan, kaki, akal, terus nikmat, terus kasih sayang yang ada di dalam hati orang tua kita, maka kita wajib mensyukuri, mengagungkan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mensyukuri dengan menjalankan segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita mengaplikasikan bagaimana rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif juga mengatakan wajib juga bagi kita untuk mengagungkan para malaikat, para utusan Allah, para rasul, para anbiya dan orang-orang soleh di antara hamba Allah. Karena mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengagungkan malaikat, rasul, para nabi dan orang-orang soleh? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai mereka. Maka wajib bagi kita juga untuk mencintai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pada nomor 3, idza ahbabta rabbaka, maka ketika kamu telah mencintai Tuhanmu, wamtasal ta'awamirahu, dan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtanabta nawahiyahu, dan menjauhi larangan-larangannya, zadaka, maka bertambahlah min ni'amihi, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku, kata Allah, akan menambah nikmat. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Kemudian musannif menerangkan waja'ala mahbuban bainan nas. Jika kamu telah mencintai Allah, melaksanakan perintah dan larangannya, maka kamu akan dicintai oleh orang-orang di sekitarmu, dicintai oleh masyarakatmu. Wa hafizoka, dan kamu akan dijaga min kulli adza, dari setiap gangguan yang akan datang kepadamu. Wa a'taka, dan Allah akan mengabulkan kullama turidu, apa yang kamu inginkan. Mina rizki, dari sebagian rizki, wa ghairihi, dan selain rizki. Nomor 3 ini musannif menerangkan bahwa ketika kita sudah mencintai Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka akan datang tambahan nikmat dari Allah, ditambahkan nikmat kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga akan menjadikanmu manusia yang dicintai oleh orang-orang di sekitarmu. Kemudian akan menjagamu dari gangguan yang akan datang kepadamu, dan akan mengabulkan hajat-hajat yang kamu inginkan. Alhamdulillah, masuk kepada bab nomor 6. As-sadisu, bab nomor 6, al-waladu, bab menerangkan tentang anak, al-aminu, yang terpercaya atau yang dipercaya atau yang jujur. Muhammadun, yaitu Muhammad. Muhammad di sini bukan Nabi Muhammad. Musannif menerangkan ini sebagai kisah teladan Muhammad. Muhammad yaitu Muhammad waladun, anak, aminun, yang dipercaya, terpercaya atau anak yang jujur. Ya khafullaha, Muhammad orangnya takut kepada Allah, wa yamtasilu amrahu, dan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzata yaumin, ketika suatu hari, qalat lahu akhtuhu,
Eh, Suatu hari saudara perempuannya berbicara, yaitu Su'adah berbicara kepada Muhammad, adik-adiknya. Ya akhi, kata Su'adah kepada adiknya yaitu Muhammad, ya akhi, inna abana, sesungguhnya bapak kita, qad kharaja minal baiti, telah pergi dari rumah. Fahalluma maka dari itu bina naftah khizanatat ta'ami, maka dari itu mari kita buka lemari makanan. Linakulama fiha, kemudian kita makan makanan yang ada di dalam lemari makanan itu, minal ma'kulatil ladzidah, memakan makanan yang ada di dalam lemari itu. Fa'abuna, maka bapak kita, la yang zuru ilaina, tidak melihat kita, tidak melihat kelakuan kita. Fa'ajabaha Muhammadun, maka menjawab ajakan Muhammad ini, menjawab ajakan dari saudara perempuannya, hakikotan ya ukhti itu saudara untuk perempuan. Hakikotan ya ukhti, benar apa yang kamu katakan wahai saudaraku. Inna abana la yanzuru ilaina, sesungguhnya bapak kita tidak melihat kita, tidak melihat kelakuan kita. Walakin amma ta'lamina, tetapi apa kamu tidak mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah walladzi yanzuru ilaina, zat yang selalu melihat kita, zat yang selalu mengawasi kita. Fahdari, maka mislah hadzal amali qabih, maka berhati-hatilah dengan perbuatan ini. Li'annaki ki di sini domirnya berarti anti, menunjukkan kepada saudara perempuan. Li'annaki lau akhadti syai'an bi ghairi ridha abika, karena sesungguhnya kalau engkau mengambil sesuatu tanpa ridha ayahmu, fa innallaha yaghdabu 'alaika, maka sesungguhnya Allah murka terhadap perbuatanmu. Wasaufa yu'aqibuki, dan kelak engkau akan mendapatkan hukuman atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa khafat Su'adah, maka Su'adah takut atas perkataannya Muhammad tadi. Wastahat min su'i niyatiha, dan merasa malu atas niatnya. Wa qalat, dan bicara Su'adah kepada Muhammad, sahihun kalamuka ya akhi, betul yang kamu katakan wahai saudaraku. Wa ashkuruka katsiran, aku berterima kasih kepadamu, berterima kasih banyak kepadamu, ala hadhihin nasihatit thayyibah, atas nasihat yang baik yang telah diberikan kepadaku. Musannif dalam bab 6 ini, musannif menerangkan tentang kisah seorang anak yang sangatlah jujur, yaitu di sini dikatakan Muhammad. Muhammad itu seorang yang jujur, selalu takut kepada Allah dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Suatu hari Muhammad ini diajak oleh saudara perempuannya, yaitu kakaknya yang bernama Su'adah. Kakaknya ngomong kepada Muhammad, sesungguhnya bapak kita ini sedang pergi dari rumah, sedang keluar kota. Maka dari itu ayo kita buka lemari makanan yang ada di dapur. Mari kita makan bersama-sama makanan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya bapak kita tidak akan melihat kelakuan kita di rumah. Tetapi apa yang dijawab oleh Muhammad, fa'ajabah Muhammadun, Muhammad menjawab, iya benar, bapak kita pasti tidak melihat kelakuan kita. Tetapi apakah kamu tidak mengetahui wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha melihat dan zat yang maha mengetahui kelakuan kita. Sesuai dengan firman Allah, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah adalah maha mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kita. Di dalam isi hati kita mengetahui, apalagi kelakuan kita. Kemudian wahdari mithla hadzal amalil qabih. Muhammad memberitahu kepada saudara perempuannya yaitu Su'adah
maka berhati-hatilah dengan perbuatan ini. Sesungguhnya kalau engkau mengambil sesuatu tanpa ridho ayahmu, fa innallaha yaghdibu alaiki, maka sesungguhnya Allah murka kepadamu, wa saufa yu'aqibuki, dan kamu akan kelak mendapatkan balasan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fa khafat Su'adah mendengar nasihat, mendengar bicara omongannya Muhammad ini, kalamnya Muhammad ini, Su'adah takut, merasa takut, wastahat min su'iniyati, dan merasa malu atas niat yang akan dikerjakannya. Wa qalat, dan bicara Su'adah kepada Muhammad, sahihun kalamuka ya akhi, betul apa yang dikatakanmu, benar yang dikatakanmu wahai Muhammad. Wa ashkuruka katsiran, dan aku berterima kasih banyak kepadamu, ala hadhihi nasihatit thayyibah, atas nasihat yang baik kepadaku, kata Su'adah. Al-Fakir menambahkan di sini bahwasannya menyimpulkan dalam pasal 6 ini Al-Fakir menambahkan, mengambil kesimpulan dalam pasal ini bahwasannya kisah ini sungguh subhanallah, sungguh baik, patut kita contoh seorang Muhammad ini yang selalu jujur kepada dimanapun, kapanpun berada. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Muhammad dan Su'adah ini, bahwasannya yang pertama, kita harus bersikap jujur, baik dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Yang kedua, kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Innallaha kana aliman hakima. Allah itu Maha melihat lagi Maha bijaksana. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu seorang adik yang jujur mengatakan kebenaran menasihati kepada saudara perempuannya, yaitu kakak perempuannya, menasihati hal yang baik karena kakaknya akan melakukan pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Tuhannya. Masuk kepada bab 7, al-waladul muti'u, yaitu anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini al-musannif menerangkan tentang anak yang taat. Nampaknya ini kisah juga. Tadi Muhammad, sekarang Hasan. Hasanun, yaitu Hasan waladun muti'un, anak yang selalu taat. Yusolli kulla yaumin, Hasan ini selalu sholat setiap hari, as-sholawatil khamsa, yaitu sholat 5 waktu, fi awqatiha, di dalam waktunya, wa yuwazibu ala huduri fil madrasati, dan Hasan selalu hadir di kelasnya, di pengajiannya, wa ala qiraatil Quran, dan ia selalu membaca ayat suci Al-Quran, wa mutala'atid durusi fil baiti, dan Hasan selalu mengulang mutola'ah atau murojaah, pelajaran yang telah ia dapat di kelas, kemudian Hasan mengulang lagi di rumahnya. Walidzalika, maka demikian itu, yuhibbuhu abuhu wa ummuhu, Hasan ini dicintai oleh bapaknya juga ibunya. Wa asatidatuhu, dan Hasan juga disukai oleh guru-gurunya. Wa jami'un nas, dan manusia dan orang-orang di sekitarnya. Masya Allah. Wa min adatihi, dan sebagian dari kebiasaannya Hasan, idza aradan nauma, ketika Hasan akan melaksanakan tidur, akan istirahat, ayyudkarullaha, Hasan selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, wa yashkurahu, dan bersyukur kepada Allah, ala an hafizahu tula yaumin, atas penjagaan Allah di setiap hari-harinya Hasan.
minal bala'i wal adza, dari bala gangguan dan dari bala bencana dan gangguan. Tsumma yaqul bismika Allahumma ahya wa amut. Doa ini sudah familiar, sudah santri-santri assalam pasti hafal doa mau tidur ini. Bismika Allahumma ahya wa amut, ini doa yang selalu dibaca oleh Hasan ketika hendak mau tidur. Wa idza qoma, dan ketika bangun min naumihi, dari tidurnya, Hasan selalu yashkurullah, selalu bersyukur kepada Allah. Ala ni'matin naumi, atas nikmat tidur yang Allah berikan kepada Hasan. Wa yaqulu, dan berdoa Hasan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi zat ahyana, yang membangunkan atau yang menghidupkan, ba'dama amatana, setelah kematian, wa ilaihin nusyur, kepada Allah lah kami kembali. Kepada ba'da amatana ini setelah kami mati, karena tidur ini adalah latihan kita untuk mati sebentar, itu namanya tidur. Wa min adatihi, dan dari sebagian kebiasaannya Hasan, wa min adatihi aidon, dan juga dari kebiasaannya Hasan, idza akala, ketika Hasan akan makan, ayyakula awalan, maka Hasan berdoa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan selalu mengucapkan basmalah ketika akan melaksanakan makan. Wa idza faraga minhu, dan ketika telah selesai melaksanakan makan, Hasan ini yashkurullah, bersyukur kepada Allah, ala ni'amihil akli, atas nikmat makan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Hasan. Li'annahu, karena sesungguhnya Hasan ya'lamu annallaha huwallazi aujada lahu ta'am, karena sesungguhnya Hasan mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan makanan kepadanya dengan perantara ibunya atau bapaknya atau orang yang membantu di rumahnya. Wa yaqulu, dan berdoa Hasan setelah beres makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani. Hasan lalu berdoa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi, atas nikmat yang dan rezeki yang telah diberikan Allah, min ghairi, dan selain rezeki, haulin minni wala quwwatin. Hasan mengetahui bahwasannya rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa daya dan kekuatannya Hasan, bahwa murni itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Musannif dalam bab 7 ini menerangkan kisah tentang teladan dari Hasan. Hasan ini adalah seorang yang taat kepada Allah, selalu sholat 5 waktu. Kemudian Hasan selalu hadir di kelas-kelasnya, di kelas pengajian atau kelas sekolah, tidak pernah alfa. Kemudian Hasan juga selalu membaca ayat suci Al-Quran setiap hari. Kemudian Hasan juga selalu mengulang kembali pelajarannya yang telah ia dapat di kelas, mengulang kembali di rumah, memurojaah kembali hafalannya. Hasan selalu mengulang pelajaran yang telah ia dapat di rumahnya. Hasan selalu mengulang pelajaran yang ia dapat di kelas dan mengulang kembali di rumahnya. Maka dari itu Hasan ini dicintai atau disukai oleh kedua orang tuanya, oleh murid guru-gurunya, oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian Hasan memiliki kebiasaan yang baik ketika mau tidur, yaitu Hasan selalu mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan bersyukur atas nikmat seharian ini. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Hasan selalu ingat atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada Hasan. Kemudian Hasan bersyukur juga atas
bala dan gangguan yang tidak menimpa Hasan. Kemudian Hasan berdoa, Bismik Allahumma ahya wa amut. Hasan selalu berdoa sebelum tidur, Bismik Allahumma ahya wa amut. Kemudian setelah bangun dari tidurnya, Hasan selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat tidur yang telah diberikan, atas penjagaan tidur yang diberikan kepada Hasan, dan selalu berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian sebagian dari kebiasaan Hasan juga ketika akan makan, Hasan selalu mengawalinya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika selesai makan, Hasan selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat makan yang telah diberikan Allah kepada Hasan. Karena Hasan mengetahui bahwasannya Allah lah yang telah memberikan makanan itu kepada Hasan. Kemudian Hasan berdoa setelah makan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am. Hasan selalu berdoa setelah makan. Hasan warozakonihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Hasan tahu betul, ingat bahwasannya tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ma as'ada hadzal waladal muti, betapa bersahajanya anak ini, anak yang taat ini. Yardu anhu, maka meridhoi Allah, maka diridhoi Hasan rabbuhu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa saufa yudkhilul jannah, maka akan dimasukkan oleh Allah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Masya Allah, subhanallah, kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari tauladan seorang Hasan, khususnya bagi kita seorang pelajar, seorang santri, seorang murid. Mari kita tiru contoh dari kisah ini. Hasan yang selalu taat kepada Allah. Dengan taat kepada Allah, Hasan dicintai oleh kedua orang tuanya. Hasan mendapatkan ridho dari orang tuanya. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ketahuilah bahwasannya ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak juga pada murkanya orang tua. Kemudian Hasan juga dicintai oleh ustadznya atau guru-gurunya dan orang-orang di sekelilingnya. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwasannya orang tua kita ada 3. Yang pertama, orang tua secara biologis, yaitu orang tua yang telah melahirkan kita. Yang kedua yaitu orang tua mertua kita. Yang ketiga yaitu orang tua guru-guru kita adalah orang tua kita. Maka dari itu Al-Fakir mengajak untuk senantiasa menggapai ridho guru-guru kita, menggapai ridho orang tua kita. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada bab pembahasan nomor 8. As-samaniyatu, adapun bab nomor 8. Nabiyuka, siapa nabiyuka, nabi kita, Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shalla, semoga memberikan rahmat, ta'zim kepada Nabi Muhammad. Siapa Allah Subhanahu wa taala. Shalla, semoga memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala alaihi, kepada Nabi Muhammad, wa alihi, dan kepada keluarga Nabi Muhammad, wa salama, dan memberi keselamatan kepada Nabi Muhammad. Ayyuhal waladul adibu, wahai anak, wahai para pelajar, wahai para murid yang memiliki adab yang baik, memiliki budi pekerti yang baik. Kama yajibu alaika, seperti halnya wajib kepadamu, antu azima rabbaka, mengagungkan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala, dan maha luhur, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajibu alaika aidan, maka wajib juga kepadamu, antu azima nabiyaka, mengagungkan nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamla'a qalbaka bimahabbatihi, dan tancapkanlah atau tanamkanlah
di hatimu bimahabbatihi dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga tuhibbahu cintamu kepada Nabi aktsara mim mahabbatika melebihi cintamu liwalidaika kepada kedua orang tuamu, wali nafsika dan kepada diri kamu sendiri. Li'annahu karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu alladzi yaitu Nabi Muhammad alamana yang telah memberikan ilmu kepadamu, pelajaran kepadamu, alamana mengenalkan kepadamu, kepada kita dinal Islam yaitu agama Islam. Wa bisababihi arafna rabbana dan jadi penyebab atau wasilah kita mengetahui Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa farraqna bainal halali wal harami dan Nabi Muhammad juga Nabi Muhammad juga memberikan kepada kita pengetahuan antara mana yang halal dan mana yang haram. Wali annallaha ta'ala karena dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ahabbahu mencintai Nabi Muhammad, faja'alahu afdalan nas dan menjadikan Nabi Muhammad sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyarahu qudwatan lana fil akhlaqi wal adabi dan menjadikan suri teladan contoh bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pasal nomor 8 ini nomor 1 musannif mengenalkan kepada kita Nabi Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad itu? Yaitu Nabi Muhammad yaitu yang telah mengenalkan kita kepada agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad lah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad lah yang mengajari kita pelajaran yang bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Jadi selain kita wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita juga wajib mengagungkan nabinya Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dan juga kita cinta kita dan juga kita wajib mencintai Allah Subhanahu dan juga kita wajib menancapkan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita dan kepada diri kita pribadi. Li'annahu karena sesungguhnya Nabi Muhammad yaitu orang yang telah mengajarkan Islam kepada kita, orang yang telah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang yang memberi pelajaran, memberi ilmu kepada kita sehingga kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian mengapa kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu afdalan nas dan Allah juga yang menjadikan Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad juga menjadi suri tauladan bagi kita, menjadi contoh teladan bagi kita sebagai umatnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad terletak uswatun hasanah, yaitu tauladan yang baik yang harus kita contoh. Sesuai dengan hadis Nabi juga, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan budi pekerti kita. Masuk ke nomor 2. Idza ahbabta nabiyyaka, maka ketika kamu telah mencintai nabimu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'hu fi siratihi, maka pelajarilah,
ikutilah sirah nabawiyah, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mal binasoihi, dan mengamalkan nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litanala mahabbatallahi wa ridahu, maka engkau akan dicintai oleh Allah dan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musannif mengatakan dalam pasal nomor 8 ini nomor 2, jadi ketika kita telah mencintai Nabi Muhammad, maka hendaklah kita mengikuti ajaran-ajarannya, mengamalkan perintah-perintahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kemudian maka dari itu kita akan diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meniru tauladan Nabi Muhammad, contoh-contoh Nabi Muhammad. Kemudian Al-Fakir mengajak untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab, ya bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima, maka wahai orang yang beriman bersalawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam kehormatan kepada Nabi. Semoga kita semua senantiasa dijadikan umat yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad, umat yang bisa meniru tauladannya Nabi Muhammad, umat yang bisa mendapatkan umat yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah mohon dimaafkan. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.